Indonesia. Pemirsa, usaha budidaya kambing dan domba memiliki prospek yang cukup menjanjikan. Kebutuhan akan hewan ini dari tahun ke tahun sangat signifikan, terutama saat menjelang Idul Adha. Peluang tersebut tentunya menjadi peluang bisnis yang menjanjikan. Untuk mengetahui bagaimana kiat-kiat dalam beternak kambing dan domba, telah hadir di studio Sapa Jogja bersama dengan Bapak Prakoso Catur Putra dari Berkah Ilahi Farm. Apa kabar Bapak Catur? Baik, alhamdulillah sehat. Baik, ini berkaitan dengan tema bekal bagi peternak pemula seperti itu. Sejak kapan Bapak memulai beternak, Bapak? Ya, alhamdulillah. Bismillah. Saya memulai beternak itu sejak Agustus tahun 2020. Kira-kira 4 bulan setelah saya memasuki purna tugas dari pekerjaan. Oke, hingga saat ini? Hingga saat ini, alhamdulillah, masih berjalan. Apa yang dirasakan selama bertahun-tahun beternak, Bapak? Iya, banyak sekali Mas ya, dalam mengelola ternak dari awal tanpa pengetahuan sama sekali. Terus kita belajar dari banyak peternak, mengangsu kapro segala macam di peternakan yang besar maupun yang kecil, yang tradisional maupun yang semi modern. Kita mendapatkan banyak bekal sehingga itu jadi menjadikan kita lebih siap untuk menghadapi pekerjaan atau pengelolaan ternak itu sendiri. Oke, baik. Ya. Ada banyak hewan ternak yang bisa diternak. Ada ayam, ada bebek gitu. Kenapa memilih kambing dan domba? Iya, qadarullah waktu itu memang menjadi pilihan karena memang beternak domba dan kambing itu sunatullah ya, itu yang diajarkan di dalam agama Islam. Sehingga itu menjadi pilihan. Dan itu tidak semata-mata hiburan atau bisnis, tapi juga bagaimana ikut memberi peluang kerja kepada komunitas di wilayah kerja itu, wilayah untuk peternakan itu. Bagaimana prospeknya Bapak untuk bisnis peternak kambing? Bagus sekali ya. Jadi peternak kambing itu tidak hanya konsumsi dagingnya, tapi juga ikutan, artinya usaha ikutannya. Dalam hal ini misalnya pakan ternaknya itu sendiri, itu peluang yang sangat besar. Termasuk sebenarnya yang belum diolah atau dioptimalkan di Indonesia atau di Jogja adalah bulu. Bulu domba yang notabene itu menjadi bahan baku untuk kain atau wool ya. Dan itu belum ada usaha besar atau bimbingan pemerintah untuk bagaimana mengoptimalkan bulu. Kalau kulit sudah banyak. Kulit sudah banyak ya. Baik dijadikan konsumsi maupun mungkin untuk lukisan dan lain sebagainya murah gitu ya. Apa ke depan akan memilih bulu domba untuk menjadikan lahan bisnis? Belum sampai seperti itu, tapi memang itu menjadi pemikiran mestinya oleh orang-orang yang memiliki kompetensi sehingga peluang juga bisa dilebarkan dan ini sangat besar potensinya di negara kita. Gitu, di luar Idul Adha yang selalu mengkonsumsi daging kambing seperti itu, kalau untuk harian atau bulan-bulan biasa itu seberapa banyak di daerah istimewa Yogyakarta di DIY untuk mengkonsumsi daging kambing? Masya Allah, besar sekali Mas ya. Jadi data tahun 2019, saya garis bawahi tahun 2019 itu per hari konsumsi domba kambing itu sampai 4.000 ekor. Dan pada saat itu hanya bisa dipenuhi 3.000 ekor di wilayah Jogja. Artinya peluang pasar itu dimanfaatkan daerah lain. Misalnya dari Jawa Timur, Jawa Tengah, bahkan Jawa Barat, memasok kebutuhan Jogja. Dan ini berlangsung terus-menerus, bahkan ada kecenderungan meningkat begitu, Mas. Itu luar biasa. Oke, artinya ini juga meningkat bagaimana dengan pesaing-pesaing dari provinsi sebelah atau kabupaten sebelah yang ikut masuk ke pasar di DIY? Iya, kalau bagi kami para peternak itu bukan pesaing atau bukan kompetitor, itu lebih kepada mitra. Karena apa? Karena kalau kebutuhan atau peluang itu nggak dipenuhi, kan kasihan konsumen atau kasihan masyarakat kita. Nah, dalam dunia peternakan, walaupun itu banyak, tapi itu menjadi mitra. Mitra saling memberikan informasi, oh kita butuh ini untuk dipenuhi sekian banyak, seperti itu. Jadi lebih kepada kemitraan, tapi bukan pesaing atau kompetitor, seperti itu. Saling berkolaborasi untuk sharing ilmu dan juga sharing pengalaman. Betul sekali, Mas. Ini untuk peternak pemula, sebenarnya yang harus disiapkan pertama itu apa, Pak?
Iya, saya ingin menyampaikan pada kesempatan ini kepada seluruh pemirsa, terutama peternak pemula atau calon peternak, ada 5 hal yang penting dipersiapkan. Yang pertama adalah memiliki rasa sayang terhadap ternak. Ya, ini tidak bisa direkayasa. Nanti mungkin diuraikan. Yang kedua, adanya lahan. Ya, adanya lahan untuk peternakan itu sendiri. Dan ketiga, memiliki ilmu atau pengetahuan tentang ternak, tentang pakan, bahkan tentang penyakit ternak. Yang keempat, dana, adanya dana. Dan kelima adalah passion. Kalau saya uraikan, yang pertama mengenai sayang, ya, rasa sayang terhadap ternak. Kenapa itu penting? Karena karakter ternak dalam hal ini domba dan kambing itu satu, tidak memiliki rasa kebersihan. Jadi artinya ya namanya hewan ya, kapanpun dimanapun kalau mereka ingin pup ya pup saja. Bahkan karena jinak di depan kita pun juga melakukan hal yang itu. Yang kedua, misalnya mereka tidak tahu etika. Misalnya kita sedang ngobrol, sedang serius. Kalau mau lewat, lewat aja. Seperti itu. Seperti itu. Jadi hal-hal itu mesti menimbulkan kesabaran, telaten dengan ketekunan untuk bisa menjiwai karakter mereka. Banyak hal yang bisa diulas dalam hal ini. Hal-hal yang positif dari ternak ini diantaranya adalah jinak. Ya, jadi kambing domba jinak. Artinya seringkali katakanlah ada sebagian orang yang takut dengan hewan, tapi dengan kambing dan domba itu tidak, kan gitu ya. Dan yang kedua, hal yang positif lainnya adalah domba dan kambing ini mudah mengenali orang yang sering berpapasan atau sering melihat ini. Jadi interaksinya itu tanpa kata tapi mudah mendekat begitu ya. Iya, dan ada hal lain lagi ya, ketika dia lapar, itu mereka bisa bersaut-sautan. Bahkan mungkin yang tidak lapar pun ikut menyaut lapar. Nah, itu kadang-kadang membutuhkan kesabaran kita. Ada yang menarik lagi ketika jamnya tidur, waktu tidur. Jadi mereka tahu, Mas, waktunya tidur, mereka tahu harus kemana untuk istirahat atau untuk tidur. Tapi ketika cuaca masih terang, seperti itu, mereka tidak akan menuju tempatnya untuk tidur atau tempat tidurnya untuk istirahat, seperti itu. Yang kedua tadi tentang adanya lahan. Jadi mohon dipahami bahwa lahan ini tidak harus milik sendiri, bisa sewa. Apa pentingnya lahan dan apa kriterianya lahan? Lahan menurut saya ini ada 3 hal penting. Harus ada aksesnya, akses jalan. Kebutuhan akses untuk mobilisasi pakan, mobilisasi ternak, bahkan mobilisasi misalnya pegawai, kan gitu ya, termasuk tamu misalnya yang akan berkunjung ke peternakan kita. Yang kedua adanya sumber air, karena memang itu esensinya sangat tinggi bahwa kebutuhan air ini memang keharusan. Jadi mesti ada sumber air. Yang ketiga adalah sumber listrik. Jangan sampai kita punya lahan atau ada lahan yang akan kita pergunakan untuk peternakan tidak memenuhi syarat ketiga itu. Nah, apa kebutuhan lahan ini? Kenapa begitu penting? Benar bahwa lahan ini diperlukan untuk tentunya untuk kandang dan sarana pendukungnya, baik untuk gudang pakan, untuk misalnya penyimpanan kotoran, karena di peternakan kami juga mengolah kotoran kambing menjadi fermentasi. Kita fermentasi sehingga tidak bau dan mudah untuk ditaburkan ke tanah, mendukung tumbuhnya dan berkembangnya tanaman. Juga bagusnya itu tidak merusak tanah jangka panjang, seperti itu. Jadi itu lahan. Butuh berapa luas untuk lahannya, Pak? Nah, ini tergantung. Jadi artinya setidaknya kalau kita ingin mengatakan luas, mesti kita sudah punya proyeksi berapa banyak ternak yang akan kita pelihara, termasuk pengembangannya. Jangan sampai nanti misalnya 500 meter cukup, belum tentu, karena kalau kebutuhannya besar, karena ini akan berkembang, kan, jadi mungkin 500 meter tidak cukup. Kenapa? Karena tadi saya katakan kebutuhan lahan adalah untuk kandang, untuk sarana pendukung kandang, bahkan sebenarnya itu tempat mandi, tempat penjaga peternakannya sendiri itu juga dibutuhkan. Jadi
tergantung jumlah populasi yang akan kita kelola pada saat kita berusaha di peternakan itu. Okay. Kalau misalnya peternak ayam itu kan harus ada ketentuannya. Betul. Dari pemukiman harus jarak sekian puluh meter seperti itu. Tapi kalau untuk kambing, apakah ada ketentuan di pemukiman warga? Jadi alhamdulillah peternakan kami itu sebenarnya di pinggir dari komunitas warga. Tapi kami memiliki komitmen, memiliki konsensus bahwa peternakan ini harus tidak menimbulkan polusi, terutama bau. Karena itu yang tidak terlihat tapi bisa terbawa angin dan mengganggu komunitas warga. Sehingga kami mengelola peternakan itu, kami pisahkan antara kotoran kering dan kotoran basah, dan itu semua bisa kita kelola dengan baik sehingga tidak menimbulkan bau. Persyaratan bahwa apakah harus jauh dari komunitas atau tidak, itu tergantung sebenarnya komunikasi kita dan pendekatan kita kepada warga. Artinya kita harus berani menjamin bahwa kalau itu berdekatan dengan komunitas, bahwa hal-hal yang dikhawatirkan, misalnya bau tadi atau suara tadi, suara yang mengembek bersaut-sautan itu mungkin bisa kita hindarkan seperti itu. Nah, kalau itu kita bisa lakukan, mungkin komunitas warga juga bisa menerima. Dan itu kita buktikan di lapangan. Oke, gitu, Mas. Itu tadi yang kedua berkaitan dengan lahan. Yang ketiga tadi berkaitan dengan pengetahuan. Pengetahuan atau ilmu yang harus dimiliki oleh calon peternak. Jadi tidak bisa hanya niat yang sungguh-sungguh, tapi kita tidak memiliki pengetahuannya. Artinya pengetahuan tentang pakan ternak yang disukai, tentang pakan ternak yang memiliki nutrisi, energi, protein, dan karbohidrat. Termasuk di dalam hal ini misalnya pakan yang hijauan atau yang kering seperti itu. Jadi ini penting diketahui supaya pada saat melangkah atau menentukan jenis ternak yang akan kita kelola, kita sudah memiliki bekal pengetahuan yang cukup. Termasuk tadi dalam hal pengetahuan ini adalah jenis-jenis domba dan kambing, Mas. Karena banyak sekali, Mas. Banyak sekali. Mau domba Garut, kalau misalnya yang ras turunan luar negeri ada namanya peranakan Etawa. Itu Etawa di Indonesia ini ada ras Kali Gesing, ada ras Senduro. Itu berbeda, tipikal, dan jenis domba juga banyak sekali. Ada Texel, ada Dorper, banyak sekali. Bahkan sekarang banyak dikombinasikan. Karena ada impor ternak dari luar negeri, dan itu disilang. Tujuannya apa? Bagus, tujuannya bahwa memperbaiki genetika kambing atau domba lokal menjadi kualitas yang lebih tinggi atau lebih bagus seperti itu, Mas. Pengetahuan itu berkaitan dengan ilmiah juga, termasuk juga riset-riset yang dilakukan. Sampai seberpengaruh itukah kepada peternak? Iya, mestinya iya. Artinya apa? Karena di situ juga kita harus memiliki pengetahuan tentang penyakit hewan. Itu salah satu yang harus kita ketahui, bahwa penyakit kambing dan domba itu ada yang sederhana, misalnya sakit mata. Kelihatannya sederhana, tapi memang kalau kita tidak memiliki pengetahuan secara medis, yang secara akademis, mungkin kita kebingungan. Kenapa? Karena di dalam perjalanan yang cukup jauh, katakanlah membutuhkan waktu 2 jam, itu ada kecenderungan kambing atau domba itu besoknya sakit mata. Nah, itu ada pengobatan. Sederhana, tapi kita harus memiliki ilmunya, memiliki pengetahuannya. Seperti itu yang sederhana. Banyak penyakit yang ditimbulkan, katakanlah misalnya ORF itu atau gudikan, atau mungkin maaf cakap ini misalnya diare. Itu hal-hal yang terkait dengan medis. Oleh sebab itu di peternakan kami juga didampingi oleh dokter hewan, termasuk di dalam kawasan atau pengawasan Puskeswan Kabupaten Sleman, Mas. Baik. Berarti ada pendampingan kepada dokter hewan untuk memantau kesehatan kambingnya seperti itu. Pak, selain daging kambing juga ada manfaat dari kambing, yaitu susunya. Nanti saya akan bertanya tentang itu. Tetaplah bersama kami pemirsa di Sapa Jogja. Hari gini kok TV-ne do bruwet. Iki kok barangnya do tak kirim. Aja tuku. Batu tak tuku setoblak. Tahu. Malah kesamber blek dia kaya. Coba. Kuwi tadi kaya ngono kuwi.
Peluang bisnis yang menjanjikan beternak kambing dan domba. Pagi hari ini masih bersama dengan Bapak Prakoso Catur Putra dari Berkah Ilahi Farm. Bapak, kita lanjutkan kembali diskusi kita pagi hari ini. Kambing tidak hanya daging saja manfaatnya, tetapi juga ada susu, kulit, bulu, sampai juga dengan kotoran kambing pun ini bisa dikelola menjadi kompos. Kita berdiskusi tentang susu atau susu kambing etawa. Ini juga banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Seberapa penting susu ini, Pak? Ya, jadi saya ingin mengatakan bahwa segmen peternak itu ada sekurang-kurangnya ada 4. Jadi yang sering kita dengar mungkin breeding. Breeding itu pembiakan. Jadi targetnya adalah populasi, pertambahan anak, cempe, dan lain sebagainya. Yang kedua itu fattening atau penggemukan. Ini biasanya dilakukan menjelang Idul Adha. Itu ada yang memang khusus untuk penggemukan. Yang ketiga itu istilahnya trading. Artinya mereka beli dalam 2-3 hari maksimal seminggu udah jual. Seperti itu. Jadi itu trading. Nah, yang keempat ini adalah milking yang di dunia peternakan atau di komunitas kita itu namanya milking. Artinya beternak untuk hanya mengambil susunya. Jadi memang khusus untuk kambing-kambing yang menghasilkan susu. Tadi disebut mengenai peranakan etawa, betul. Jadi yang banyak menghasilkan susu itu kebetulan ya itu ada namanya etawa, dan yang kedua adalah sanen. Sanen ini dari Selandia Baru, tapi di Indonesia sudah banyak. Nah, satu kambing yang cukup produktif, artinya usia menghasilkan susu itu kalau etawa perbandingannya antara dalam satu hari, Mas, karena ini diperah pagi dan sore biasanya seperti itu antara 2 liter untuk etawa sampai 3,5 liter. Ya, tapi kalau untuk sanen itu dari 3,5 liter sampai 5 liter. Jadi ada perbedaan signifikan untuk hasil yang diproduksi atau dihasilkan dari jenis susu dari kambing yang menghasilkan susu tadi. Dan peluang usaha untuk susu ini sangat terbuka besar. Karena apa? Karena peternak yang mengkhususkan diri untuk menghasilkan susu tidak banyak. Sementara itu kebutuhan terus ada. Terus meningkat. Nah, tadi pentingnya bahwa nilai gizinya sangat bagus, Mas. Apalagi banyak peternakan terutama di Jogja yang begitu memerah, itu bisa langsung dikonsumsi, diminum. Tentu setelah melakukan atau dilakukan pembersihan tangan, pembersihan puting susunya untuk diperah, karena tentu kita harus menerapkan higienitas dari objek yang akan kita perah tadi. Jadi sangat penting bagi komunitas peternak maupun mungkin pemerintah daerah untuk bagaimana membimbing para calon peternak atau peternak pemula untuk berusaha di bidang susu kambing ini atau memelihara kambing yang menghasilkan susu. Karena tidak hanya susu sebenarnya, anaknya juga, karena kambing yang menghasilkan susu tentu harus melahirkan dulu, harus melahirkan dulu. Nah, biasanya itu begitu kambing tadi melahirkan, anak kambingnya diberi susu yang lain. Nah, susunya yang dihasilkan itu untuk tadi dijual, artinya dipasarkan seperti itu, dan nilai jualnya cukup tinggi. Ini produktivitas yang cukup tinggi, dari mulai induknya sampai anaknya semuanya ikut menghasilkan seperti itu. Betul. Bapak, kalau melihat dari segitu banyaknya peluang, baik itu dari dagingnya, susunya, dan juga sampai, mohon maaf nih, sampai kotoran kambing pun bisa menjadikan pupuk kompos untuk tanaman yang tanahnya menjadi subur seperti itu. Nah, ini bagaimana pendampingan dari pemerintah ataupun dari stakeholder terhadap peternak-peternak di DIY? Sangat bagus ya, Mas ya. Tadi saya sampaikan selintas bahwa kami didampingi senantiasa oleh Puskeswan. Puskeswan itu Pusat Kesehatan Hewan, terjadwal rutin dan free itu, Mas, luar biasa. Jadi ini sangat bagus, bahkan perlu dikembangkan ke semua komunitas. Kalau misalnya nggak perorangan, mungkin ada kelompok peternak yang senantiasa dibimbing, didampingi untuk bagaimana mengelola ternaknya supaya sehat, artinya tidak mudah terjangkit penyakit dan lain sebagainya seperti itu. Dan itu sangat bagus di Kabupaten Sleman dan DIY terutama gitu. Sulit nggak, Pak, untuk merawat kambing segitu banyaknya?
Iya sebenarnya tadi di pertama kalau kita punya rasa sayang, ulet, tekun ya, kesungguhan itu tidak ada yang sulit Mas. Bismillah kita bisa lakukan itu dan semua yang punya keinginan dan niat untuk itu mudah-mudahan bisa melakukan itu. Oke. Ya. Berarti untuk yang pemula, untuk peternak pemula yang dibutuhkan tadi termasuk lahan juga, rasa sayang. Bagaimana dengan dana? Ya, itu yang keempat. Setelah tadi pengetahuan tentang pakan, jenis sewa, jenis penyakit. Nah, ini dana. Dana yang prinsip Mas harus dipisahkan antara dana rencana untuk peternakan dan dana rumah tangga. Artinya keluarga. Jangan sampai nanti kita berniat ingin membuka peternakan tapi menggunakan dana rumah tangga yang tidak dipisahkan secara secara baik dari awal. Kenapa? Jangan sampai nanti dalam perjalanan waktu peternakan membutuhkan dana tapi mengambil dana rumah tangga atau sebaliknya kan gitu. Jadi memang harus dipisahkan sehingga tidak terjadi kendala pada saat operasional. Nah, apa kebutuhan dana yang signifikan untuk kita miliki? Yang pertama adalah untuk membuat kandang, Mas. Jadi kalau kita manusia ada kebutuhan kalau manusia ada kebutuhan sandang, pangan dan papan, kalau hewan ternak papan dan pangan. Nah, tadi di dana itu dibutuhkan untuk membuat kandang terutama dan tentu dari awal membeli bibitnya, Mas. Jadi jangan sampai kita tidak mengalokasikan itu. Karena harus dari awal kita mengalokasikan termasuk pakan yang harus kita siapkan sebelum masuk kandang karena belum tentu kita sudah punya lahan untuk kita kita panen untuk konsumsi ternak yang sudah kita memiliki seperti itu, Mas. Pakannya apa saja, Pak, kalau untuk kambing ini? Iya, banyak. Jadi hijauan itu ada sekitar 14 varian. Kalau boleh saya sebut satu atau diantaranya ada dulu namanya rumput gajah, terus ada kolonjono, sekarang menjadi pakcong, bahkan yang terbaru ada namanya Gama Umami. Ada Indigo Vera, ada Red Zanzibar, segala macam itu banyak sekali, Mas. Jadi itu kalau kita ngomongin atau berbicara tentang hijauan. Konsentrat kita banyak. Jadi ada bunggil kelapa sawit, ada ampot jagung, terus ada polar itu tepung dari gandum. Itu nilai gizinya cukup tinggi atau nilai proteinnya cukup tinggi untuk kesehatan hewan maupun produktivitas hewan seperti itu. Ada treatment khusus nggak Pak untuk pengelolaan kambing dan hewan, baik itu misalnya kambingnya harus dimandikan seperti sapi seperti itu, terus harus disuntik vitamin dan lain sebagainya gitu. Ada treatment khusus? Iya, betul. Jadi harus rutin kita lakukan vaksinasi setidaknya 3 bulan sekali. Itu perlunya tadi pendampingan oleh dokter dari puskeswan, termasuk tadi mandi bagus. Jadi memang harus rutin kita lakukan mandi supaya apa? Supaya potensi kutu rambut yang bulu itu tidak terjangkit di dalam tubuh ternak kita seperti itu. Itu harus treatment khusus, termasuk diumbar. Jadi jangan sampai ternak kita itu di kandang terus-menerus yang mengakibatkan pergerakannya terbatas sehingga kesehatannya juga terganggu. Kecuali untuk penggemukan. Kalau penggemukan itu lebih bagus kalau pergerakan dia itu terbatas. Kenapa? Karena semakin dia jarang bergerak atau tidak banyak bergerak, makan kan ya, itu jadi daging. Itu seperti itu. Jadi melakukan treatment terhadap ternak kita itu juga harus sesuai dengan kebutuhannya seperti itu. Jika menjelang Idul Adha, Idul Kurban, berapa lama untuk proses persiapan penggemukan hewan kambing? Iya, jadi bisa kita dari awal, artinya domba itu atau kambing banyak yang menafsirkan bahwa umur 1 tahun sudah bisa atau lebih dari itu. Nah, setidak-tidaknya kalau kita punya bibit, punya kendang sendiri tentu 1 tahun sekurang-kurangnya. Tapi kalau kita tadi ada fattening itu bisa 4 bulan atau 5 bulan sebelum Idul Adha sudah bisa kita lakukan. Persiapan seperti itu. Pak, harapan ke depan untuk peternak kambing dan domba di daerah istimewa Yogyakarta, apa harapan Bapak? Iya, harapan kita bahwa peternak tetap semangat untuk mengelola ternaknya dan kita terus menjalin komunikasi, kolaborasi tadi dengan semua peternak, karena pada dasarnya peternak lain itu adalah mitra kita.
jangan pernah merasa minder bahwa ini peternak itu kalau kalangan bawah tidak, bahwa ini juga menopang ekonomi keluarga, termasuk juga menghidupkan ekonomi nasional. Ya, seperti itu, Mas. Jadi saya mengajak kepada seluruh calon peternak untuk ayo tetap semangat, mulai dengan 3 hal kalau boleh saya sampaikan. Yang pertama adalah tahu, mampu, dan mau. Tahu tentang apa? Tahu tentang apa? Tahu tentang ilmunya tadi kita sudah sampaikan. Mampu melakukannya. Yang ketiga adalah mau. Jangan sampai nanti sudah tahu ilmunya, mampu melakukan tapi tidak mau, nggak terjadi itu, Mas. Tidak terjadi. Itu pesan untuk peternak-peternak pemula. Iya. Tahu, mau, mampu, dan mau. 3 pesan ini yang disampaikan oleh Bapak Catur Putra dari Berkah Ilahi Farm. Semoga ini juga menjadi inspirasi juga untuk para peternak-peternak muda yang akan memulai bisnis di peternak kambing dan domba. Demikian pemirsa Sapa Jogja edisi hari ini. Tentu saja ini menjadi inspirasi kita juga. Semoga nanti makin banyak peternak-peternak baru di daerah istimewa Yogyakarta. Terima kasih telah menyimak bersama di Sapa Jogja. Saya Muhammad Hafid, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.